Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lia Bisa guys. Kali ini kita akan belajar mengenai anuitas dan perhitungan premi ya, dan juga nanti ada cadangan manfaat. Ini adalah bagian dari pelajaran mata kuliah Matematika Aktuaria. Ya, ini lanjutan dari matematika aktuaria yang sebelumnya ya. Video sebelumnya ini lanjutannya ini membahas anuitas dan perhitungan premi. Nah, sini ada daftar isi dari video ini. Ini kita belajar anuitas, ada perhitungan premi dan juga cadangan manfaat. Sini ada introduksinya pendahuluan. Sini ada anuitas hidup tahunan, anuitas hidup kontinu, anuitas hidup yang dibayarkan M kali setahun, terus anuitas umur hidup yang ditunda, anuitas terjamin, anuitas hidup meningkat, valuasi fungsi anuitas. Terus kita akan masuk ke premium calculation, ya, baca future loss ya. Terus ada prinsip kesetaraan, ada premi bersih ya, premi kotor, terus ada profit, terus ada prinsip premi persentil, kemudian kita belajar cadangan manfaat, metode prospektif, metode retroprospektif, dan formula rekursif. Oke ya, kita akan lanjut. Pendahuluan ya adalah anuitas. Dalam bab ini dibahas model-model anuitas di mana pembayarannya bergantung pada suatu kejadian acak, kejadian yang tidak pasti ya. Anuitas tentu atau anuitas pasti dapat dipandang sebagai kasus khusus dari anuitas tersebut ya, di mana pembayarannya dilakukan dengan peluang satu. Ya, pembayarannya tidak bergantung pada kejadian acak apapun. Dalam bahasan kali ini, kejadian acak tersebut adalah kejadian hidup atau matinya seseorang, sehingga anuitasnya disebut sebagai anuitas hidup. Dalam anuitas hidup, serangkaian pembayaran akan dilakukan jika seseorang tersebut masih hidup. Jadi, anuitas hidup adalah serangkaian pembayaran kepada atau dari seseorang selama seseorang tersebut masih hidup pada saat pembayaran. Ya, sekarang dari anuitas hidup adalah sebuah acak yang bergantung pada sisa waktu hidup. Ya, sisa waktu hidup ini adalah TX ya. Pembayarannya dapat dilakukan sama rata ya, atau tidak. Pembayarannya dapat dilakukan secara diskret, itu per tahun atau beberapa kali dalam setahun, di awal atau di akhir periode, atau continue ya. Pembayarannya tadi dapat dilakukan seumur hidup atau berjangka, terbatas pada suatu jangka waktu tertentu ya. Jadi tadi sama rata, ini bisa rata atau pembayaran tidak rata atau meningkat gitu ya, increasing annuities. Nah, tadi pembayarannya dapat dimulai segera atau ditunda. Anuitas hidup memainkan peranan penting dalam asuransi jiwa. Asuransi jiwa biasanya dibeli dengan premi dalam bentuk anuitas hidup ya. Jadi asuransi jiwa dibeli dengan premi dalam bentuk anuitas hidup, jarang dibeli dengan premi tunggal.
Di anuitas ini bisa disebut sebagai premi untuk membeli asuransi jiwa. Dalam sistem dana pensiun, rencana pensiun dapat dipandang sebagai suatu sistem membeli anuitas hidup yang ditunda, yang dibayarkan selama orang tersebut masih hidup dalam masa pensiunnya. Ya, jadi dalam sistem dana pensiun itu, rencana pensiun dapat dipandang sebagai sistem kita membeli anuitas hidup yang ditunda. Ya, jadi nanti kita akan belajar anuitas hidup yang ditunda. Yang pertama ada anuitas hidup tahunan. Ya, teman-teman. Anuitas hidup tahunan dibayarkan sekali setiap tahun tergantung pada kelangsungan hidup anuitan hingga tanggal pembayaran. Jika anuitas harus dibayar sepanjang hidup anuitan, maka disebut anuitas seumur hidup ya, atau whole life ya. Whole life annuity. Whole life. Jika ditentukan jangka waktu maksimum untuk anuitas, maka disebut anuitas berjangka. Seperti halnya fungsi asuransi, hal yang menarik untuk diperhatikan adalah EPV dari arus kas dan pubajak nilai sekarang yang terkait dengan pubajak TX, KX, dan KX pangkat M ya. Jadi nanti kalau continue kita pakai TX ya, kalau discrete kita gunakan KX gitu ya. Nanti kita akan lihat, dan kalau dibayarkan M kali ya, nanti kita akan gunakan KXM ya. Whole life annuity hidup ya, sekarang kita akan belajar whole life annuity hidup. Anuitas umur hidup, pembayaran dilakukan di setiap awal tahun. Whole life annuity hidup ini contohnya. Misalkan anuitas sebesar 1 satuan per tahun dibayarkan setiap awal tahun sepanjang masa hidup seseorang yang berusia X. Ya, anuitas hidup tersebut dikenal sebagai anuitas seumur hidup yang pembayaran dilakukan setiap di muka atau di awal tahun. Ya, jika X meninggal antara usia X plus K dan X plus K plus 1 untuk beberapa bilangan bulat positif K, ya maka pembayaran anuitas akan dilakukan pada waktu 0 sampai K ya, dengan total pembayaran sebanyak K plus 1. Ya, definisikan K kapital X ya, sedemikian sehingga kematian seorang berumur X terjadi antara X plus K X dan X plus K X plus 1. Jadi total pembayaran adalah sebesar KX plus 1 ya. Termasuk pembayaran awal. Ini berarti bahwa untuk K, 0, 1, 2, dan seterusnya, nilai sekarang dari anuitasnya adalah A double dot K plus 1 jika KX-nya sama dengan K. Jadi pubajak nilai sekarang untuk anuitas tersebut adalah Y sama dengan ini ya, A double dot K kapital X plus 1 ini sama dengan, kita ingat lagi ya dalam matematika keuangan video saya mengenai rumus A double dot ya. Ini adalah ini. Ya, ini kita ingat lagi rumus A double dot dari N ya. A double dot ini kan 1 minus V pangkat N per D ya.
harapan dari nilai acak. Pubah acak nilai sekarang Y atau EPV dari Y dinotasikan A double dot X. Ya, nah, harapannya yaitu A double dot X sama dengan ini, penjumlahan mereka sama dengan 0 sampai tak hingga dari A double dot K plus 1 dikalikan peluang kematiannya ya. Nah, peluang kematian seorang berusia X dari X plus K sampai X plus K plus 1. Jadi sebelum kita masukkan nilai harapan ya, nilai acak, nilai sekarang, maksudnya nilai harapan dari pubah acak nilai sekarang, kita misalkan A double dot 5 gitu. Kan berarti bayaran dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti bayaran 1, 2, 3, 4, 5 ya sampai 4. Nah, itu jika dia mati, misalkan mati saat di antara X plus 4 ya. Itu jika dia mati X plus 4, dalam hal ini X yang ini 0 gitu ya. X plus 4 sini. Dia mati di sini. Ya, jadi ada K plus 1, K-nya di sini adalah 4 ya. Karena KX itu selalu pembulatan ke bawah. Nah, jadi KX plus 1 sama dengan 5 gitu ya. Ini ada K plus 1 pembayarannya. Oke. Kemudian kita akan lihat nilai harapan ya. Nilai harapan itu kan kita lihat saja fungsi dari ini ya. Nilai sekarangnya Y, pajaknya itu Y, ini ada butuh K plus 1 dikalikan dengan peluangnya ya. Terus dijumlahkan dari 0 sampai tak hingga. Itu nilai harapannya. Atau bisa juga dilihat dari nilai harapan dari Y. Ini, terus kita lihat ini, dan kita dapatkan. Kita sudah pelajari sebelumnya mengenai ini ya, V pangkat KX plus 1 ya, di mana AX ini kan adalah nilai harapan dari nilai sekarang pubah acak ya. Pubah acak itu dari asuransi jiwa seumur hidup
Jadi ingat lagi di video saya sebelumnya matematika akbaria part 1 ya. AX ini sama dengan apa? Penjumlahan dari 0 K sama dengan 0 sampai tak hingga dari V pangkat K plus 1 dikalikan buang kematian ya K garis QX, itu adalah AX. Nah, variansnya gampang ya, tinggal bukti dapat ini. Oke, ingat ya, ini sudah kita pelajari pajak ini di asuransi jiwa seumur hidup ya. Video saya sebelumnya matematika aktuaria part 1 ini juga sudah kita pelajari. Ya, ini juga sudah kita pelajari. Kemudian kita dapat menggunakan pendekatan pajak indikator untuk menyatakan pajak nilai sekarang Y. Ya, tadi Y sudah sini Y-nya ya. Untuk pembayaran di waktu K, artinya X masih hidup pada usia X plus K, yaitu TX lebih besar dari K. Ya, jadi pembayaran di waktu K, pajak nilai sekarang Y dapat dinyatakan sebagai ya ini indikator ya, jika TX lebih besar dari 0 maka 1, jika tidak maka akan menghasilkan 0. Itu adalah fungsi indikator ya, jika benar menghasilkan 1, jika salah menghasilkan 0. Ya, jadi PPV dari Y adalah ini ya, jadi maksudnya ini adalah jika di 0 ini masih hidup ya, maka ada pembayaran sebesar 1 gitu. 1 kan, terus ditambah V kali PX, ini 1 dikali V kali PX ya, sini dan ini ya. Jadi A double dot X juga bisa ditulis sebagai ini ya, penjumlahan V pangkat K dikalikan KPX ya, dari 0 sampai tak hingga K. Mana ini asuransi seumur hidup ya. Ya, jadi bedakan sama yang tadi ya. Bisa juga ada rumus ini. Atau ada rumus ini juga. Jadi kita ingat lagi pajak indikator itu misalkan IE itu sama dengan 1 jika E benar dan 0 jika E salah. Jadi peluang TX lebih besar 1 ya, nilai harapannya itu ya, nilai harapan dari pajak indikator ini adalah peluang ini benar dikali 1 ditambah 0 dikali peluang ini salah ya, udah pasti yang dikali 0 hasilnya 0, jadi peluang ini benar, TX lebih besar dari 1 itu sama dengan PX ya, seperti itu ya. TX besar dari 2 itu sama dengan 2, PX 2. TX ya, TX lebih besar dari 3 itu PX 3 ya. Oke, itu untuk
whole life annuity itu, kemudian kita akan membahas whole life immediate annuity ya. Jadi anuitas umur hidup pembayaran dilakukan di setiap akhir tahun. Nah, misalkan serangkaian pembayaran satu satuan direncanakan dilakukan setiap akhir tahun selama seseorang yang berusia X pada waktu 0 masih hidup. Digunakan istilah immediate annuity untuk merujuk pada anuitas di mana pembayaran dilakukan pada akhir periode waktu, bukan di awal ya. Notasi waktuari untuk EPV anuitas ini adalah AX. Dan garis waktu untuk arus kas anuitas ditunjukkan pada gambar ini ya, gambarnya. Misalkan ya bintang menyatakan pembajak nilai sekarang dari whole life immediate annuity dengan pendekatan pembajak indikator seperti ini ya pendekatannya. Ya, kita akan dapat AX ini seperti ini. Ya, dimana T-nya itu mulai dari 1. Sedangkan kalau tadi ya di whole life annuity itu mulai dari 0 ya. Ya, hubungan antara pembajak Y bintang dan Y itu sama dengan Y bintang sama dengan Y dikurang 1. Kita hapus dulu. Jadi dapat ini. Jadi ini adalah hubungannya. Dan variansinya tetap sama, yaitu ini. Dari ya, jadi kalau kita ingat lagi A4 gitu ya. Jadi kalau misalkan seorang mati di antara X plus 4 gitu ya, X plus 5 misalkan sini, dia mati gitu ya, 0, 1, 2, 3. Jadi dia mendapat pembayaran sebesar sini 1, 1, 1, 1 gitu ya, 4 kali saja. Nah, makanya tadi dikurang 1 gitu ya. Karena definisinya itu adalah pembayaran satu satuan direncanakan dilakukan di setiap akhir tahun ya, selama orang tersebut masih hidup. Ya, jadi kalau misalkan mati di sini, ya kan segini ya pembayaran. Jadi ini sama dengan A dari KX. Ya. Seperti itu. Dimana K-nya ini adalah dalam hal ini 4 ya. Oke teman-teman, semoga dapat dimengerti anuitas hidup tahunan. Kemudian kita akan masih lanjutan ya, masih mengenai anuitas hidup tahunan. Kalau tadi itu seumur hidup ya pada slide sebelumnya, sekarang kita akan berjangka ya, jadi ini sampai N saja gitu. Ya, term annuity itu anuitas hidup berjangka, pembayaran dilakukan setiap awal tahun. Seperti namanya, pembayaran pada anuitas ini dilakukan selama seseorang masih hidup, tapi tidak di luar periode yang telah ditentukan seperti N tahun. Ya, jadi pembayaran ini berhenti jika orang tersebut meninggal atau jika sudah melewati N tahun. Untuk anuitas berjangka N tahun dalam kasus ini, pembayaran terhadap seseorang
yang bisa X pada waktu 0 dilakukan di setiap awal tahun paling banyak N tahun ya, selama orang tersebut masih hidup. Jadi pembayaran dilakukan pada waktu K sama dengan 0, 1, 2 sampai N-1 selama X bertahan hidup hingga usia X plus K. X plus K, dimana K-nya itu dari 0 sampai N-1. Pembajak nilai sekarang dari anuitas tersebut adalah ini ya, A double dot N ya jika masih hidup ya, KX lebih besar sama dengan N gitu. Sekarang ini N plus 1, jadi dia matinya di sini gitu, karena ini minimum. Nah, kalau mati sini berarti K sama dengan N gitu. Ini K nya KX lebih besar sama dengan N, atau ini ya ada dot KX plus 1 jika KX nya itu ini yang kemudian dapat kita sederhanakan menjadi A double dot minan fungsi minimum ya, paling kecil aja antara KX plus 1 atau N ya. Ya jika misalkan KX plus 1 ini lebih kecil, lebih kecil dari N, maka diambil KX plus 1 gitu ya. Karena KX ini dari 0 sampai N-1 gitu ya, jadi ini bisa sama gitu ya. Ya kalau sama berarti kita ambil N gitu. Nah N ini adalah ini ya, jangka waktunya. Jadi kalau tadi KX plus 1 nya mati di sini, berarti K-nya ini adalah N ya, terus ditambah 1 itu. Jadi N plus 1 ya. Di sini N, maka kita ambil N gitu ya. Seperti itu. Nah kalau misalkan sini N ya, ini N-1, N-2, sekarang mati di sini, berarti ini K-nya ini N-1 terus ditambah 1 ini N, sini N ya, jadi sama juga hasilnya A double dot N gitu ya, karena K-nya ini masih bergerak ya dari N1, ini bisa N juga gitu, A double dot N gitu. Nah harusnya kan kalau misalkan yang contoh pertama ini misalkan mati di sini ada pembayaran 1 gitu kan di sini di N, tapi ini tidak ada gitu kan karena ini berjangka gitu ya, tidak ada pembayaran di N gitu ya, makanya hasilnya sama antara yang ini dengan yang ini sama ya nilainya. Itu ada bentuk N jika mati di antara kasus ini ya. Nah ini dapat ini EPV nya dari anuitas A double dot X angle N ini sama dengan ini
Ya, kita harus ingat lagi mengenai nilai harapan ini ya. Ya, jadi ingat ini V pangkat min ini. Ya, kita udah pelajari di video saya sebelumnya mengenai matematika tutorial 1 part 1 ya. Yang bagian pertama ini adalah asuransi endowment ya, yang dibayar di akhir tahun. Ya, ingat lagi ya, ini rumus dari A double dot N ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti bisa kita dapatkan nilai ini sama dengan penjumlahan dari 0 sampai N-1 K-nya ya, dikalikan peluang kematian. Jadi ini bisa dianggap Y dikali FY gitu kan. Nah, ditambah ini PXN dikali A double dot angle N. Ya, jadi ini adalah bagian ini adalah yang definisi ini ya. Dan yang ini adalah bagian dari yang ini. Ya, jadi yang Kx besar dari N ini peluang Kx besar sama dengan N, ini sama dengan Px N ya. Ya, jadi kita tahu bahwa ini dikalikan peluangnya gitu, dijumlahkan gitu ya. Pertama dari K-nya 0, dan kita ingat kembali PR peluang ya, Kx sama dengan K itu sama dengan K garis Qx ya. Ini seperti fungsi massa peluangnya gitu. Dan ini peluang dari Kx lebih besar sama dengan N. Ya, itu untuk rumus ya, atau bisa kita lihat juga rumus dari A double dot X angle N dari fungsi indikator ya. Seperti ini jadinya. Jadi dapat rumusnya juga seperti ini. Kemudian ada, tadi kita sudah belajar pembayaran dilakukan di awal tahun. Sekarang anuitas hidup berjangka pembayaran dilakukan di setiap akhir tahun atau term immediate annuity ya. Untuk anuitas berjangka akhir tahun dalam kasus ini pembayaran terhadap seseorang yang berusia X pada waktu 0 ya, jadi dia berusia X pada waktu 0 dilakukan di setiap akhir tahun untuk paling banyak N tahun. Ya, jadi pembayaran terhadap seseorang dilakukan di setiap akhir tahun untuk paling banyak N tahun selama orang tersebut masih hidup ya, karena ini berjangka N tahun. Jadi pembayaran dilakukan pada waktu K sama dengan 1 sampai N ya, selama X bertahan hidup hingga usia X plus K, dimana K-nya dari 1 sampai N ya. Pembacak nilai sekarang dari anuitas tersebut adalah Y sama dengan ini ya. Ya, fungsi minimum antara Kx dan N ya. Ini notasinya adalah A X angle N ya. Jadi ini misalkan
Nah, durasinya N-nya ini adalah 7 misalkan. Terus dia misalkan mati di 5 sini misalkan. Itu di sini, maka pembayarannya berhenti sampai sini saja. Nah, ya jadi 2 1 0. Ini bayarnya 1 2 3 4. Nah, ini kan KX nya. Nah, KX nya ini sama dengan, dalam kasus ini adalah 4 ya. Dan ini N-nya kita dalam contoh ini jangka waktunya 7 tahun gitu. Jadi kita lihat ini yang paling kecil antara K dan N adalah 4 berarti ya. A angle 4. Ini adalah A angle 4, benar ya. Seperti itu. Nah, ini menggunakan fungsi indikator didapat ini. Ya, perhatikan selisih EPV anuitas berjangka yang pembayarannya dilakukan di setiap awal dan akhir tahunnya. Nah, kalau kita kurangi ya, ini semua itu ya, ada yang double dot, kurangi ini, akan didapat 1 min V, maka ini kali NPX. Ya, jadi kita peroleh hubungannya seperti ini ya. Oke teman-teman, semoga dapat dimengerti. Itu adalah anuitas hidup tahunan ya, ini yang berjangka dalam slide ini. Semoga dapat dimengerti. Kemudian kita akan belajar anuitas hidup kontinu ya. Ya, walaupun pembayaran secara kontinu tidak ada dalam praktik, terdapat nilai teoritis dalam mempelajarinya ya. Anuitas kontinu dapat dijadikan sebagai hampiran yang baik bagi anuitas yang pembayarannya sangat sering seperti mingguan. Dalam kasus kontinu akan digunakan pembaca sisa waktu hidup atau TX yang kita gunakan. Anuitas umur hidup kontinu ya. Jika orang tersebut, orang yang bisa X pada waktu 0 meninggal tepat pada waktu T, dilamakan dengan kejadian TX sama dengan T, maka pembayaran secara kontinu dengan laju 1 satuan per tahun akan dilakukan tepat T tahun. Yang dijelaskan dari anuitas kontinu ini, nilai sekarangnya adalah A bar T ya. Sehingga secara umum sekarang ini adalah pembacak yang dilambangkan Y sama dengan A bar TX. Oke, dengan menggunakan formula sekarang anuitas pasti ya, A bar ini ingat ya. Ingat kembali materi kita mengenai matematika keuangan ya. Nah, ini adalah formulanya, kita ingat lagi ya, dalam matematika keuangan ini yang diperoleh ini, sehingga EPV-nya ini sama dengan ini. Ya, ingat lagi ya, nilai harapan dari VTX ya, V pangkat TX ini adalah nilai harapannya adalah A bar X ya. Ya, ingat lagi A bar X itu ya, dalam sudah saya bahas juga di video saya matematika aktuaria bagian pertama. Itu sama dengan kan nilai harapan dari eksponen delta TK
kapital X itu sama dengan ya integral dari 0 sampai tak hingga dari pangkat minus delta T dikali Px dikali mu X plus T dt ya. Ingat lagi ya upper X ini, dan VY ini variansnya ya, kita tinggal varianskan saja ya. Ya, momen keduanya juga sama ya. Momen keduanya kita udah pelajari juga. X ini sama dengan integral dari 0 sampai hingga eksponen minus 2 delta T dikali T X, ini T nya kurang ya, T Px mu X plus T dt begitu. Oke ya, karena Y adalah ini tadi, maka FP dari Y juga bisa ditulis sebagai berikut ini ya, dimana akar T ini adalah ini nilainya. Nah, ini dapat dari Y-nya dikali ini kan fungsi kepekatan ruang ya gitu ya, dikali F gitu, sama dengan nilai harapan pasti. Ya, dengan menggunakan integral parsial kita misalkan ini sama kita dapatkan ini gitu ya. Kita ingat lagi ya turunannya ini di sini. Dapat V pangkat T ini sama dengan ini. Kemudian kita masukkan rumus integral parsial. Nah, kita ingat juga kan di materi sebelumnya, di video saya sudah jelaskan juga di matematika aktuaria bagian 1 bahwa ini ya fx ini sama dengan turunan ya, ini turunan dari ini sama dengan fxt ya, fungsi kepekatan ruang yang adalah ini. Jadi kita masukkan saja ke integral parsial ya, minus yang kita keluarkan ya. Ingat integral parsial itu dv sama dengan uv kurang integral v du ya. Dalam hal ini u nya adalah a bar t dan v
adalah PXT. Jadi di sini UV udah dikurang ini ya, V-nya tadi apa? TPX ya, PXT yang turunan dari U-nya tadi adalah A bar T ya, turunannya ini adalah ini eksponen min delta T, jadi didapat hasilnya ini. Ini adalah rumus dari A bar X ya. Itu untuk anuitas umur hidup ya, dari tahingga sampai tahingga gitu ya. Kemudian kita akan belajar anuitas hidup berjangka kontinu ya. Dalam kasus ini pembayaran dilakukan secara kontinu dengan laju 1 dolar per tahun setelah orang tersebut orang yang berusia X pada waktu 0 masih hidup tapi paling banyak N tahun. Ya, jadi sampai N tahun aja gitu pembayarannya. Berjangka gitu ya, TX sama dengan T, T lebih kecil sama dengan N. Ya. Makanya sekarang pembayarannya adalah A bar T. Ya, jika TX-nya ini sama dengan T, di mana T-nya lebih kecil sama dengan N. Ya, jika TX-nya sama dengan T, di mana T-nya lebih besar dari N, maka nilai sekarang menjadi A bar N. Ya. Karena berjangka gitu ya. Jadi dapat ini. Ya, kita dapat ini, kita dapat ini, MPV-nya dapat dinyatakan dengan 3 formula tadi ya. Formulanya tadi yang kita turunkan ini dengan integral parsial sini tadi ya. Ya, melalui definisi ini gitu ya. Yang peluang tadi dikalikan integral X dikali fungsi kepekatan peluangnya ya, dapat ini. Ini nilai harapannya. Atau kita juga bisa lihat dari rumus yang ini ya, yang ini. Nanti akan didapat ini. Kemudian juga bisa dilihat dari syaratnya gitu ya. Syarat TX besar dari N ini. Ini dikalikan nilainya. Dikalikan integral ya. Dari 0 sampai N. Untuk ini TX lebih kecil sama dengan N ini fungsi kepekatan peluang gitu ya. Boleh dilihat lagi, diingat lagi mengenai bagian pertama ya, video saya sebelumnya. Ya, TX lebih kecil sama dengan N, ini sama dengan fungsi kepekatan peluang dari TX yang bisa dituliskan sebagai gini ya. Kali nilainya apa sih? Ya, ini untuk peluang PR ya, peluang probability dari TX sama dengan T gitu. Itu fungsi kepekatan peluang yang diintegralkan dari 0 sampai N. Nah, kalau PXN ini adalah, kita ingat lagi ya materi sebelumnya, ini adalah peluang X lebih besar dari N. Gitu ya, jadi paham ya. Kemudian kita akan melihat anuitas hidup yang dibayarkan M kali setahun ya. Di bagian ini dibahas anuitas hidup yang pembayaran ini dilakukan lebih dari sekali dalam setahun seperti semesteran,
3 bulanan atau bulanan ya. Dalam hal ini pembayaran tahunannya tetap satu satuan, tapi dibayarkan M kali dalam setahun dengan pembayaran aktualnya masing-masing 1/M. Karena kematian dapat terjadi kapan saja, bisa jadi dalam setahun pembayarannya tidak lengkap ya, atau kurang dari M kali ya. Definisikan pembaca KXM ya, sebagai banyaknya periode atau selang waktu di mana X bertahan hidup ya. Terus KXM ini sama dengan K menyatakan individu yang berusia X meninggal di antara interval K dan K plus 1/M ya. Jadi yang dimaksud ini di depannya gitu ya. Misalkan sini ada 1/M misalkan ya, sini 2/M ya, misalkan jangan 1/M lah, misalkan ini 3 terus ini 4 misalkan, sederhana aja ya. Nah kalau dia 3 X sama dengan 3 gitu, berarti dia mati kan, dia X sama dengan 3 itu dia mati di sini depannya gitu ya, K sampai K plus 1/M ya. Mana M ini adalah konstanta ya, konstan gitu M nya. Kemudian A double dot N M kali adalah nilai sekarang dari anuitas satu satuan per tahun, dibayarkan setiap awal tahun dengan M kali angsuran sebesar 1/M satuan selama N tahun. Pembayaran pertama di waktu T sama dengan 0 dan pembayaran akhir pada waktu N dikurang 1/M. Ya. Misalkan kita ingin menghitung nilai sekarang anuitas $12.000 per tahun, dibayarkan setiap awal bulan untuk individu berusia 60 ya. Bisa pembayaran bulanannya itu 1.000, pembajak relevan adalah ini ya. Jadi ini ya pembajaknya, karena dia berusia 60 jadi ke 60 12 gitu ya, karena 12 kali gitu ya M nya. Jika K60 12 kali sama dengan 0, maka individu ini meninggal di bulan pertama dan ada satu pembayaran pada saat T sama dengan 0 gitu ya, 1.000 gitu. Jadi nilai sekarangnya ya karena pembayarannya saat 0 ya, jadi nggak usah dikali pi ya, tinggal kali 12.000 kali 1/12, atau ini juga ekuivalen nilainya dengan ini ya, 12.000 dikali A double dot 12 kali angle 1/12, nilainya juga pasti 1.000 gitu. Nah jika K ini K60 12 sama dengan 1/12 ya, maka individu ini meninggal di bulan kedua gitu ya, dan ada 2 kali pembayaran sebesar 1.000 yang dilakukan pada saat T sama dengan 0, T sama dengan 1/12 ya, nilai sekarangnya adalah ini, atau ekuivalen juga dengan ini sama. Secara umum ya sekarang dari anuitas pada kasus ini adalah ini. Mana KX12 ini sampai, kalau misalnya hidup sampai setahun ya, maka KX12 ini adalah 12/12 alias 1 gitu ya.
Ini sama aja nilainya seperti ini. Ya, jadi sudah ada gambaran ya untuk nilainya. Itu adalah pendahuluan tadi untuk anuitas hidup yang dibayarkan 6 kali setahun ya di awal tahunnya. Jadi kita masuk sekarang ke anuitas seumur hidup. Anuitas seumur hidup pembayaran di awal periode. Nah, ini ada fotonya ya, gambarnya nih di sini. Ini seumur hidup ya, ini titik-titik nih. Gitu. Misalkan anuitas dengan total pembayaran satu satuan dibayarkan di awal dengan angsuran sebesar 1/M. Nah, sebanyak M kali per tahun. Selama X masih hidup ya, buat pecah nilai sekarangnya adalah ini ya, A double dot M angle KXM ditambah 1/M. Ya, seperti pendahuluan tadi kita. Ini adalah bocak nilai sekarang ya. Dan nanti kita akan dapatkan ini ya. Untuk rumus dari A double dot M kali angle N ini dapat ini. Sehingga FFV dari anuitas ini kalau kita FFV kan didapat nilai ini. Ya, kita harus ingat lagi nilai harapan dari V pangkat KXM plus 1/M ya. Itu sama dengan AXM ya. Ya, atau asuransi seumur hidup ya, asuransi jiwa seumur hidup kasus 1/M kali. Itu sudah kita jelaskan di video saya ya. Untuk KXM ini ya, untuk nilai harapan dari Z ini ya, dimana Z-nya ini adalah V pangkat KXM plus 1/M. Ya, ini dapat ini. Nilai harapannya adalah AXM ya. Atau asuransi jiwa seumur hidup ya. Kasus 1/M kali. Nah, pendekatan banyak indikator juga bisa didapat rumus seperti ini. Ya, di sini ya rumusnya. Oke. Dimana R-nya dari 0 gitu. Nah, kalau kita lihat jika R-nya 0 berarti ini 1, X0 juga 1 ya. Terus R-nya 1 berarti 1/M dikali V pangkat 1/M dikali PX 1/M ya, betul ya. Di sini ya kita lihat. Oke, selanjutnya anuitas umur hidup pembayaran di akhir periode ya. Ini nggak ada gambar garisnya ya, tapi mirip-mirip ya, hanya digeser ke kanan sekali aja gitu. Misalkan anuitas dengan total pembayaran satu satuan per tahun dibayarkan di akhir dengan angsuran sebesar 1/M satuan sebanyak M kali per tahun selama X masih hidup. MPV dari anuitas pada kasus ini AXM dapat dihitung dengan formula seperti ini. Ya, ini ternyata mirip-mirip ya, hubungannya ini selisihnya hanya selisih 1/M saja. Nah, ini untuk pembayaran di akhir periode. Ya, cukup singkat ya. Kita hubungkan saja dengan double dot ini.
Kemudian anuitas hidup berjangka yang dibayarkan M kali setahun. Ini berjangka sekarang ya. Anuitas hidup berjangka pembayaran di awal periode. Ini ada gambar foto garisnya ya, timeline ya. Misalkan anuitas dengan total pembayaran satu satuan per tahun dibayarkan ke awal dengan angsuran sebesar 1/M sebanyak M kali per tahun selama X masih hidup. Batas maksimum pembayaran anuitas sampai dengan tahun ke N dikurang 1/M ya. Karena ini berjangka ya. Berjangka N tahun ya. Berjangkanya N tahun. Ya, Bu bacak nilai sekarangnya adalah ini. Ya, ingat ini di awal periode ya, mirip ya seperti tadi. Hanya saja ada fungsi minimumnya karena ini berjangka. Ya, PV-nya kita dapat ini ya, mirip seperti yang seumur hidup, hanya saja ini ada nilai harapan dari V pangkat nilai minimum ya, fungsi minimum. Jadi ini adalah asuransi berjangka kasus M1/M kali. Dengan pendekatan berubah acak indikator ya, dapat juga formula seperti ini. Ya. R dari 0 sampai MN kurang 1. Ya, jadi ketika R-nya MN-1 ya, nanti ya ini maksudnya ini didapat dari penjumlahan ini ya, kita tahu ya. Oke teman-teman, kemudian yang akhir ini anuitas hidup berjangka pembayaran di akhir periode. Sedangkan anuitas dan total pembayaran satu satuan per tahun dibayarkan di akhir dengan angsuran 1/M satuan sebanyak M kali per tahun selama X masih hidup ya. Batas maksimum pembayaran anuitas sampai dengan tahun ke N. EPV dari anuitas pada kasus ini ya dinotasikan ini ya, hanya selisih dari yang paling akhir biasanya ya. Ya, kemudian ini bisa ini karena selisih dari pembayaran terakhir gitu ya. Pembayaran terakhirnya ini kan 1/M dikali I pangkat N gitu ya, karena ini akhir periode 1/M kali I pangkat N kali N PX. Tuh. Nah, karena ada satu juga di sini ya, karena ini kan lebih banyak satu gitu ya, ada satu di awal jadi satu kurang ini 1/M sih lebih tepatnya ya, karena ya, dia sudah dapat 1/M duluan nih sini ya di grafik ini ya, untuk awal tahun ya. Jadi perbandingan dengan akhir periode seperti ini selisihnya. Kemudian jika kita M-nya menunjukkan hingga ya, M menunjukkan hingga, maka ini bisa jadi A bar X ya, atau A bar X angle N ya.
Itu jika M menuju tak hingga ya. Atau jika M nya 1 ya, ini bisa jadi A double dot X gitu ya. Untuk yang di awal tahun, atau A double dot X angle M sama dengan 1. Bisa didapat seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Kemudian ada pembayaran anuitas seumur hidup yang ditunda. Ya, pembayaran dilakukan di awal tahun. Dalam kasus ini pembayaran pertama dilakukan pada waktu T sama dengan U selama X masih hidup. Jadi di sini ya pembayarannya ini 1 pada saat U. Ya, PV untuk anuitas ini dinotasikan dengan A double dot X ya, U bar U garis ya, apapun itu. Ini dengan formula ini ya formulanya. Jadi A double dot X U garis sama dengan A double dot X dikurang A double dot X angle U. Jadi kan kalau A double dot X itu kan dari 0 sampai seumur hidup gitu ya, X, kemudian dikurang A double dot X angle U ya, misalkan ini U ya, jadi ini adalah dikurang ini, jadi sisa yang ini aja. Ini adalah U A double dot X U garis gitu ya. Formula lain untuk menghitung FPV dari anuitas ini ya, kita bisa menggunakan fungsi indikator. Di sini ini 0 semua. Ya, kita mulai dari sini. Ya, didapat ini. Ya, hasilnya adalah nah, jadi EXU ini sama dengan V pangkat U kali U per X. Ini adalah pure endowment ya, pure endowment. Ini adalah pembayaran dilakukan secara kontinu, demikian pula EPV anuitas yang dibayarkan secara kontinu dengan laju pembayaran satu satuan per tahun untuk X, di mana pembayaran dimulai pada usia X plus U dinamakan. Nah, ini juga sama seperti ini. Hal dikurangi saja. Kemudian pembayaran di akhir tahun juga sama gitu ya. Analog dengan persamaan sebelumnya. Yang ini. Jadi teman-teman, semoga dapat dimengerti. Kemudian kita akan belajar anuitas terjamin. Ya. Pendahuluan ya, ciri umum dari manfaat pensiun adalah bahwa anuitas pensiun dijamin akan dibayarkan untuk beberapa periode, bahkan jika X meninggal sebelum akhir periode. Misalnya manfaat pensiun yang dibayarkan kepada seorang yang berusia 65 tahun mungkin dijamin selama 5, 10, atau bahkan 15 tahun. Misalkan annuity itu sebesar 1 satuan ya. Artinya ini pembayaran di awal tahun, per tahun dibayarkan setiap tahun kepada X dan dijamin untuk jangka waktu N tahun. Pembayaran pada waktu K tahun untuk K sama dengan 0 sampai N-1, apakah X masih hidup atau tidak dijamin untuk dibayarkan gitu ya, jadi tidak peduli ini. Untuk
untuk jangka waktu N tahun, sedangkan untuk K yang N lebih besar dari K-nya lebih besar dari N sama dengan N ya. N plus 1 anuitas hanya dibayarkan jika X hidup pada usia X plus K, jadi jika masih hidup ya. Jadi pembajak nilai sekarangnya ini ya, jika Kx lebih kecil sama dengan 1 dan A double dot Kx plus 1 jika dia masih hidup dari jangka waktu N tahun gitu ya. Nah ini kita sedikit manipulasi ya. Yang kita sederhanakan, nah didapat ini hasilnya, dimana Y1-nya adalah ini ya 0 jika dia mati dalam jangka waktu N, tapi kan mendapat sebesar itu ya, double dot Kx plus 1 kurang double dot N jika masih hidup ya, alias Kx yang besar sama dengan N ya, dengan satu menyatakan pembajak nilai sekarang dari N ya, deferred annuity to, atau itu bisa dibilang anuitas yang ditunda ya. Jadi satu tadi adalah yang ditunda, itu anuitas ditunda, dan FPV-nya dari ini adalah kita dapatkan ini ya. Nah itu untuk FPV anuitas terjamin pembayarannya M kali dalam setahun dapat diperoleh hasil yang serupa. Nah, jika M12 tinggal tambahin aja M-nya di atas ya dari rumus ini. Ada rumus yang sudah kita bahas ini. Oke. Kemudian ada anuitas hidup meningkat ya, arithmetically increasing annuities ya. Misalkan suatu annuity due ya dengan pembayaran yang meningkat secara aritmetik berdasarkan waktu dengan besar pembayaran T plus 1 dengan T-nya dari 0,1 sampai seterusnya ya, misalkan X hidup pada waktu T. EPV untuk anuitas ini dinotasikan I double dot X, I double dot AX ya, ini dapat dari sini ya, dari fungsi indikator ya, bisa kita lihat di sini. Dan ini adalah arithmetically increasing annuities ya. Pembayaran seumur hidup jika pembayarannya terbatas maksimum sampai dengan N atau jangka waktu N ya, ini dapat ini ya, sama saja, cuman dari infinity kita ubah jadi N-1. Kemudian jika anuitasnya dibayarkan secara kontinu dengan pembayaran meningkat sebesar 1 satuan di setiap, nah ini kontinu ya, 1 satuan di setiap akhir tahun, maka laju pembayaran pada tahun ke T konstan dan sama dengan T untuk T12 sampai N. Yang kita dapat memandang anuitas hidup berjangka N tahun sebagai penjumlahan anuitas hidup
ditunda 1 tahun. Jadi EPV untuk anuitas ini adalah ini seperti fungsi tangga ya, sepertinya ya. Ini ya. Jadi dalam pembayaran meningkat sebesar 1 satuan di setiap akhir tahun ini karena setiap akhir tahun saja gitu ya. Maka laju pembayaran pada tahun ketik konstan gitu ya, konstan. Jadi dia meningkatnya pada seperti tangga. Jadi untuk yang ini itu seperti tangga gitu ya. Ini, ini. Makanya dia jumlahkannya dipotong-potong gitu ya dari anuitas yang ditunda gitu. Jika laju pembayaran pada waktu T besar dari 0 berubah secara kontinu, maka relasi aktuaria untuk EPV anuitas ini adalah IBAR abad X. Untuk anuitas umur hidup dan IBAR abad X angle N untuk anuitas hidup berjangka. Dimana ini adalah rumusnya, ini adalah maksudnya ya, ini dikalikan dengan T ya untuk peningkatan. Jadi yang IBAR abar ini adalah kontinu naiknya gitu, naik terus. Kemudian ada geometrically increasing annuities. Seorang anuitan mungkin tertarik untuk membeli anuitas yang meningkat secara geometris untuk mengimbangi efek inflasi pada daya beli pendapatan. Misalkan satu anuiti itu dengan pembayaran tahunan, mana pembayarannya sebesar ini ya, 1 plus J ini asalkan X masih hidup pada waktu T. Ini pembayarannya sebesar 1 plus J, terus naik lagi 1 plus J kuadrat. EPV dari anuitas tersebut ya tinggal kita jumlahkan aja ya, kita kalikan. Ya ini juga bisa dilihat sebagai ini ada dot X angle N gitu ya, dengan bunganya I bintang ya. I bintang ini adalah ini rumusnya, tahu juga ini ya, sama saja ya, sama saja ini ekuivalen ya. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Kemudian di sini kita akan belajar mengenai evaluasi fungsi anuitas. Ya, yang pertama ini rekursif ya. Kita akan melihat hubungan rekursif ya dalam spreadsheet. Jika nilai TPX tersedia ya, maka kita dapat menghitung A double dot X menggunakan backward recursion ya. Asumsikan bahwa ada bilangan bulat yang membatasi usia omega sehingga Q omega kurang 1 sama dengan 1 ya, supaya tidak terjadi overflow mungkin ya. Pertama kita set nilai A double dot dari omega min 1 sama dengan 1, terus backward recursion untuk X sama dengan ini, mundur-mundur ya, adalah ini rumus penting ya, rumus penting ya. Ya karena A double dot X ini adalah ini, kemudian kita
sederhanakan yang manipulasi didapat ini. Sama halnya untuk annuity yang pembayarannya M kali dalam setahun ya. Sama seperti ini, maka dapat rumusnya adalah ini. Yang penting ini ya. Untuk pembuktiannya. Kemudian ada penerapan asumsi UDD. Ini hasilnya telah dibahas pada video sebelumnya ya, sudah ada ya. Matematika aktuaria bagian pertama diperoleh hasil ini ya. Untuk penerapan UDD, pendekatannya ini ya, pendekatan UDD. Selain itu dari bahasan sebelumnya, tadi kita udah tahu ini, maka didapat tinggal kita ubah aja nih ininya ya. Ini menggunakan UDD ini ya. Nah ini kita manipulasi dikit. Jebret. Nah nanti didapat ini. Ya lalu kita sederhanakan koefisiennya jadi alpha M kali A double X ukuran beta M ya. Alpha M ini dan beta M ini. Kemudian untuk anuitas umur hidup kontinu, ya ambil M menuju sehingga ya, ntar kita hapus dulu dikitnya. Nah, bar X ya, bar X ini adalah ini. Kemudian ntar kita hapus dulu. Nah, bar X rata sama dengan ini. Ya, jadi tadi dari formula ini ya, kita ambil M-nya menuju hingga jadi ya ini ya jadi A bar X. Nah, B-nya hingga ya, beta-nya hingga, alfa-nya hingga dapat ini. Untuk anuitas hidup berjangka ini hampir mirip ya. Tadi kita sudah tahu ini adalah pengurangan ya dari anuitas ditunda ini ya, anuitas ditunda. Kemudian kita ambil ini udah ada kan tadi, ini adalah alpha M kurang beta M ini, terus dikurang ini masih tetap, terus kita ubah dari yang ini ya, dari penerapan UDD tadi ya. Nah didapat hasilnya ini ya, dan ini adalah hasil akhirnya untuk anuitas hidup berjangka. Oke, karena alpha M ini dekati 1 ya, dan beta M mendekati M-1/2 M. Nah ini kita lihat aja dari rumusnya alpha M ini ya, mendekati 1 ini. Dan beta M mendekati ini, maka aproksimasinya tinggal kita ubah aja ya, untuk anuitas hidup berjangka kasusnya M kali ya. Adalah penerapan asumsi UDD
Selanjutnya kita akan menuju formula Wohlhaus. Formula Wohlhaus digunakan sebagai metode penghitungan EPV anuitas yang harus dibayarkan lebih sering dibandingkan pembayaran setiap tahun yang tidak didasarkan pada asumsi fractional age. Ya, jadi kita baca pelan-pelan. Formula Wohlhaus digunakan sebagai metode penghitungan EPV anuitas yang harus dibayarkan lebih sering dibandingkan pembayaran setiap tahun yang tidak didasarkan pada asumsi fractional age. Atau dalam bahasa Inggris, Wohlhaus formula is a method of calculating the EPV of annuities payable more frequently than annually, that is not based on a fractional age assumption. Formula ini didasarkan pada formula Euler-Maclaurin dan mengekspresikan A"x"M kali dan A"x". Formula Euler-Maclaurin adalah suatu metode integrasi numerik ya. Nah, kita ingat lagi ya, formula ini memberikan ekspansi deret untuk suatu integral. Untuk integral suatu fungsi dengan asumsi bahwa fungsi tersebut dapat diturunkan beberapa kali. Untuk suatu fungsi GT di mana limit T menitah hingga dari GT, integral dari fungsi GT ya mendekati 0 ya. T menuju T hingga itu sama dengan 0. Integral dari fungsi GT dapat ditulis sebagai berikut. Ya, konstanta A lebih besar dari 0. Dapat integral dari GT ini H dikalikan ini. Ini menggunakan integrasi numerik ya. Nah, kita ada GT ini, kita samakan aja. Sini kita misalkan ini GT sama dengan V pangkat T dikali TPX ya. Tadi G0 ya sama dengan 1 dan T menitah hingga ini sama dengan 0 ya. Kemudian G aksen T ini adalah ini. Ya, ini adalah ini. Ya, kita sederhanakan didapat ini. Dan turunannya dievaluasi di 0. Dapat ini ya. Pertama, substitusi H sama dengan 1. Abaikan turunan order kedua dan order yang lebih tinggi. Yang ini ya kita abaikan ya. Dapat hasilnya GK ini dan kita sederhanakan lagi. GK ini adalah ini dan kita tulis seperti ini. Itu kita sederhanakan lagi ya, kita dapat ini. Kedua, substitusi H sama dengan 1/M sehingga dari ini ya, dari integral numerik formula Euler-Maclaurin dapat ini dan kita sederhanakan, kita dapat formula ini. Kemudian samakan dua persamaan yang telah diperoleh. Ya, ini aproksimasi ya, ini kurang lebih. Jadi diperoleh formula ini ya. Nah, untuk anuitas hidup berjangka kita mulai dari persamaan. Yang tadi ini
Ya, ini udah tadi kita udah pelajari persamaan ini. Anuitas ditunda ya, ini dapat dari anuitas ditunda. Tuh nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah ini. Ya, ini kita dapatkan dari persamaan ini ya, yang tadi kita pakai ini persamaannya ke sini ya, substitusi gitu. Dan yang ini juga kita pakai gitu ya. Lalu kita sederhanakan, didapat ini. Untuk anuitas kontinu M menuju T hingga didapat abar X ini. Ya, tinggal masukkan M menuju T hingga. Perbedaan penting antara aproksimasi A double dot M kali angle N ini berdasarkan formula Woodhouse dan asumsi UDD adalah pada formula Woodhouse diperlukan informasi tambahan terkait force of mortality. Ya, jika informasi terkait force of mortality tidak tersedia, maka kita masih dapat menggunakan formula Woodhouse dengan aproksimasi seperti ini ya, Ux. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Selanjutnya ini ada, kita akan belajar masuki perhitungan premi. Ini ada pendahuluan ya, polis asuransi, yang perhitungan premi. Pendahuluan polis asuransi adalah perjanjian keuangan antara perusahaan asuransi dan nasabah pemegang polis ya. Perusahaan asuransi berjanji akan membayarkan santunan misalnya jika nasabah meninggal dalam jangka waktu asuransi. Untuk itu nasabah sepakat untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi agar memperoleh manfaat tersebut. Premi dapat dibayarkan sekali dengan pembayaran tunggal atau dibayarkan dengan serangkaian pembayaran mungkin tahunan, 3 bulanan atau mingguan. Pada umumnya besar premi konstan, namun besarnya juga dapat bervariasi meningkat atau menurun. Jika premi dibayarkan dengan serangkaian pembayaran, jangka waktu pembayarannya dapat sama dengan atau lebih singkat daripada jangka waktu asuransinya. Jadi jika premi dibayarkan dengan serangkaian pembayaran, jangka waktu pembayarannya bebas gitu ya, bisa sama atau lebih singkat dari jangka waktu asuransinya. Perlu diperhatikan bahwa pada polis asuransi jiwa, pembayaran pertama harus dilakukan ketika polis dibeli. Oke, itu pendahuluan ya. Kemudian ada premi bersih di sini. Net premium itu tidak termasuk biaya yang dikeluarkan oleh penanggung atau perusahaan asuransi dalam penghitungan premi. Jadi premi yang tidak termasuk biaya yang dikeluarkan oleh penanggung atau perusahaan asuransi. Penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi dalam penghitungan premi. Premi faktor gross premium adalah termasuk biaya yang dikeluarkan oleh penanggung atau perusahaan asuransi dalam perhitungan premi. Kemudian ada pubajak future loss ya. Arus kas untuk kontrak asuransi jiwa tradisional terdiri dari 1. Manfaat asuransi dan biaya terkait. 2. Pendapatan premi. Keduanya tergantung pada masa depan pemegang polis.
kecuali kontrak dibeli dengan premi tunggal ya. Dalam hal kontrak dibeli dengan premi tunggal, tidak ada ketidakpastian mengenai pendapatan premi. Harapannya besar pengeluaran di masa depan lebih sedikit daripada pendapatan masa depan. Jadi kita berharap pengeluaran lebih sedikit dari pendapatan. Arus kas tersebut dapat dimodelkan dengan perubahan acak yang mewakili nilai sekarang dari kerugian di masa depan. Jadi arus kas dapat dimodelkan dengan perubahan acak yang mewakili nilai sekarang dari kerugian di masa depan. Future loss ini adalah ini L0N. Itu perubahan acak nilai sekarang net future loss. L0N sama dengan nilai sekarang dari manfaat masa depan kurang nilai sekarang premi masa depan. Jadi kalau manfaat asuransinya lebih besar daripada premi masa depan, maka perusahaan asuransi itu rugi gitu ya. Kemudian N0G pembajak nilai sekarang gross future loss. Ini nilai sekarang dari manfaat masa depan dan biaya ya dikurangi nilai sekarang dari premi masa depan ya. LO dapat menilai positif atau negatif. Dengan kerugian negatif diinterpretasikan sebagai keuntungan. Jadi kalau L0-nya negatif ya berarti itu adalah untung kita. Kemudian ada prinsip kesetaraan premi bersih. Dengan prinsip kesetaraan premi bersih ditetapkan sedemikian sehingga nilai harapan dari perubahan acak nilai sekarang dan future loss adalah 0 pada saat dimulainya kontrak. Ya, 0 ya, jadi nilai sekarang nilai harapan dari nilai sekarang manfaat masa depan dikurangi premi masa depan sama dengan 0. Ya, ini bisa dilihat dari FPV ya, nilai sekarang saat 0 ya, di titik 0 dari future benefits ini sama dengan nilai sekarang di titik 0 ya dari future premium. Kemudian kita akan belajar premi kotor ya. Dengan prinsip kesetaraan premi kotor ditetapkan sedemikian sehingga nilai harapan dari perubahan acak nilai sekarang gross future loss adalah 0 pada saat dimulainya kontrak. Ya at 0 ini pada saat dimulainya kontrak gitu ya. Jadi L0G itu sama dengan 0. Tuh jadi nilai harapannya ya. L0G itu kan ini sama dengan 0. Kemudian kita bisa pecah gitu ya antara future benefits dan future expense yang sama dengan future premiums. Jadi premi kotor sama dengan premi bersih tambah premi biaya ya. Oke, jenis-jenis biaya awal pada saat kontrak dimulai, biaya pembaruan, terus menerus biaya klaim. Ya, biaya awal sering diekspresikan sebagai suatu persentase dari premi. Dapat juga berdasarkan uang yang tetap ya, contoh biaya awal, biaya underwriting policy, biaya persiapan
kontrak, komisi untuk agen penjual, terus ada biaya pembaruan yang diekspresikan sebagai suatu persentase dari premi, biasanya lebih kecil dari persentase biaya awal, dapat juga berupa besaran lain tetap, contoh biaya pembaruan, biaya penerimaan premi, biaya administratif, komisi pembaruan untuk agen ya, jadi ini biaya yang membebani perusahaan ya. Dorong mereka untuk menjaga pemegang polis melewati tahun pertama, terus biaya klaim dipicu oleh kematian ya, ini adalah manfaat ya, sering diekspresikan sebagai suatu persentase dari manfaat, dapat berupa suatu fungsi dari manfaat gitu ya. Contoh 100.000 untuk manfaat sebesar 10 juta ya, dan dapat berubah sering dengan berjalannya waktu. Jadi biaya klaim gitu ya, seperti pajak lah. Ya misalkan dapat 10 juta itu harus bayar 100.000 dulu gitu. Ya dapat juga berupa persentase dari premi, dapat berupa besaran uang tetap ya, contoh biaya klaim, biaya pembayaran klaim, ya pembayaran klaim, biaya underwriting klaim, dan biaya administratif. Oke, semoga dapat dimengerti. Kemudian ada kita masih melakukan perhitungan premi. Ini mengenai profit ya. Profit dahuluan. Pada prinsip kesetaraan, profit untuk perusahaan asuransi tidak dipertimbangkan. Dalam asuransi tradisional, perusahaan asuransi mendapatkan profit karena menerapkan asumsi-asumsi tertentu pada polisnya. Sebagai contoh, jika perusahaan asuransi berharap mendapatkan tingkat bunga 6% per tahun untuk asetnya, maka perusahaan mungkin hanya akan mengasumsikan tingkat bunga 5% per tahun dalam perhitungan premi. Penghasilan tambahan dari premi yang diinvestasikan akan berkontribusi pada profit. Profit ini adalah pajak future loss bernilai negatif. Jadi tingkat bunganya 5%, kemudian kalau ada profit, jadi mungkin jadi 6% gitu ya. Jadi profit ini adalah pajak future loss bernilai negatif. Kemudian kita akan bayar prinsip premi persentil. Prinsip premi persentil adalah alternatif dari prinsip kesetaraan. Diasumsikan terdapat suatu portofolio polis yang identik dan saling bebas. Identik artinya polis memiliki premi, manfaat, jangka waktu, dan model bertahan hidup yang sama. Independen, pemegang polis yang bebas satu sama lain berhubungan dengan kematian. Misalkan diketahui besar uang pertanggungan suatu polis dan ingin dicari besar premi yang sesuai. Ya, karena polis bersifat identik, maka setiap polis memiliki pajak future loss yang sama. Misalkan M menunjukkan banyaknya polis dan portofolio, dan L 0,I mewakili pajak future loss untuk polis ke I. Nah, I-nya dari 1 sampai N. Total kerugian di masa depan dalam portofolio dinotasikan dengan L, yaitu L sama dengan penjumlahan semua dari L ini ya. Nilai harapan dan varians dari L. Ini nilai harapannya. Dengan ini dikali aja gitu ya. Kemudian variansnya
Ini tinggal dikali juga dari variansi. Di catatan ya, barisan L ini memiliki sebaran yang identik, artinya nilai harapan dan varian setiap L 0,I sama dengan nilai harapan dan varians L 0,I. Jadi sama semua gitu ya, varians dan nilai harapannya. Prinsip premi persentil itu menetapkan premi sehingga peluang dari total kerugian di masa depan adalah negatif. Artinya besar premi P itu diatur sedemikian sehingga peluang dari L lebih kecil dari 0 sama dengan alfa gitu ya. Jika N cukup besar dari 30, teorema pusat menyatakan L memiliki sebaran normal dengan nilai harapan ini dan tadi ini ya, sehingga peluang dari lebih kecil dari 0 ini menyebar normal gitu ya. Ini kita lihat ya, kedua ruas ini kita kurangi dengan nilai harapan ini, lalu kita bagi dengan akar variansnya supaya menjadi sebaran normal baku ya. Sini udah sebaran normal baku. Jadi ini adalah fungsi kumulatif dari sebaran normal baku ya. Jadi ini sama dengan alfa. Jadi kalau kita inverskan juga bisa dapat ini ya. Dimana V ini adalah fungsi sebaran kumulatif dari sebaran normal baku ya. Ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Kemudian kita akan belajar cadangan manfaat. Pada bab sebelumnya ya telah dipelajari bahwa pajak future loss itu L0N, L0G. Pada bab ini akan dipelajari bahwa acak future loss pada waktu T, LTN gitu ya. Sama dengan ini dan present value-nya ini pada saat T gitu ya. Pada saat T. Dan LTG ini benefit tambah expense dikurang future gross premium. Ya, kemudian kita akan belajar cadangan manfaat ya. Cadangan manfaat pada saat T mewakili jumlah investasi yang harus dimiliki perusahaan asuransi pada saat itu ya, sehubungan dengan polis yang masih berlaku sehingga ditambah dengan premi di masa depan. Perusahaan asuransi dapat membayar manfaat dan pengeluaran di masa depan. Nah, T ini ya, cadangan manfaat pada waktu T setelah polis diterbitkan. Ya, secara umum TV ditambah future premium ya, nilai harapan premium itu sama dengan ini ya, nilai harapan dari future benefit tambah future expense. Metode untuk menentukan cadangan manfaat berdasarkan persamaan di atas disebut metode prospektif ya, yang tadi ya. TV ditambah FFV future premium sama dengan EPV future benefit tambah future expense. Itu disebut metode prospektif. Kemudian kita akan belajar metode retrospektif. Cadangan manfaat pada waktu T adalah nilai akumulasi pada waktu T dari cadangan manfaat pada waktu 0 ditambah dengan nilai akumulasi pada waktu T dari premi di masa lalu.
dari waktu 0 hingga waktu T, dikurangi dengan nilai akumulasi pada waktu T dari manfaat, mungkin ditambah dengan biaya di masa lalu ya, dari 0 hingga T. Jadi TP ini sama dengan cadangan manfaat ya pada waktu 0 ini. Terus nilai sekarang dari future premium dari 0 sampai T pada saat 0 ya, nilai sekarangnya di titik 0, dan future benefit dari 0 sampai T, kemudian dibagi dengan EXT. Ya, ini karena ini untuk TV saja mungkin kalau dikalikan ya, jadi ini akan sama gitu ya, artinya ini sebagai faktor diskon ya, seperti itu. Dan juga bisa juga seperti ini ya, ini kalau ditambah future expense ya. Oke, itu untuk cadangan manfaat ya. Kemudian formula rekursif ya, pertimbangan polis yang dikeluarkan untuk X ya, dimana arus kas, premi pengeluaran dan klaim hanya dapat terjadi pada awal atau akhir tahun. Misalkan polisi ini telah berlaku selama 4 tahun dimana T ada bilangan bulat non negatif, misalkan PT ini premi yang dibayarkan pada waktu T, PT ini biaya terkait premi yang harus dibayarkan pada waktu T, ST plus 1 ini uang pertanggungan yang dibayarkan pada waktu T plus 1 jika pemegang polis meninggal, T plus 1 biaya dari pembayaran uang pertanggungan, dan TV ini cadangan manfaat pada waktu T plus 1 V cadangan manfaat pada waktu T plus 1. Misalkan X plus T menyatakan peluang pemegang polis meninggal di antara usia X plus T dan X plus T plus 1, dan itu menyatakan tingkat bunga yang dibayarkan pada waktu T. Besaran ini diasumsikan mengikuti polis yang berlaku ya, sehingga nanti akan diketahui gitu ya. Misalkan pula LT dan LT plus 1 ini menyatakan pembajak gross future loss pada waktu T dan T plus 1, jadi kemudian akan didapat LT ini sama dengan ini ya, jika KX plus T lebih besar sama dengan 1 ya, dengan peluang hidup ya, maksudnya peluang hidup, dan ini peluang mati gitu ya. Jadi kalau dia meninggal itu akan dapat uang pertanggungan gitu ya. Ini adalah biaya dari pembayaran uang pertanggungan ya, karena dia meninggal gitu ya. Ini dikurangi dengan premi dan ditambah biaya. Jadi premi ini sebagai pengurang gitu ya. Nah, kemudian akan didapat, nah harapannya ya, tinggal kita kali saja
peluangnya dengan nilainya. Ya, di sini. Kemudian kita kalikan kedua ruas, maka akan didapat persamaan rekursif seperti ini. Jadi ini ada peluang tambahan ya di sini. Dengan nilainya adalah PT kurang ET. Ya, semoga dapat dimengerti. Oke, segitu saja ya video dari saya. Ini masih banyak teori ya. Untuk latihan mungkin akan di video yang lain ya, terpisah. Video yang terpisah. Ya, jangan lupa video ini membantu subscribe. Sekian, terima kasih.